aku Rizky Mulyono, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Linda Retnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Jadi begini, Bu Linda, untuk pertemuan kali ini antara saya dan Bu Linda akan melakukan percakapan praobservasi supervisi akademik. Adapun tujuan supervisi akademik itu untuk mengetahui, mengamati, dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Linda lakukan. Dan tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal supaya Bu Linda ini bisa lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya Bu Linda. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Linda capai pada pembelajaran? Untuk pembelajaran hari ini itu materi yang saya ambil, saya mengambil matematika ya. Matematika. Kemudian materi yang saya ambil itu terkait dengan bangun data. Nah, untuk tujuannya yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai bentuk bangun datar. Nah, bangun datar kan banyak, yaitu ada segitiga, lingkaran, persegi, panjang, segi banyak dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitar. Itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya di sini itu ada saya klasifikasikan itu ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk mengklasifikasikan macam-macam bangun datar dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, untuk yang kedua yaitu peserta didik dapat mengkreasikan tangram bangun datar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kreasian banyak seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini tujuan pembelajaran Bu Linda itu siswa mampu mengklasifikasikan berbagai bentuk bangun datar ya yang ada di lingkungan sekitar. Ada satu tujuan pembelajaran dan dua ITP ya Bu ya, indikator tujuan pembelajaran yang ingin Bu Linda capai. Nah, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Bu Linda capai? Untuk pengembangan yang ingin saya capai yaitu terfokus pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pastinya tiga aspek tersebut ya. Nah, untuk pengetahuannya ini peserta didik itu mampu untuk mengklasifikasikan itu di ranah pengetahuan kognitif ya. Kemudian untuk aspek yang sikap yaitu siswa dapat mengetahui kemampuan mereka. Seperti aspek pengetahuannya itu dapat mengklasifikasikan macam-macam bentuk bangun datar yang ada di sekitar, bisa dikaitkan dengan benda-benda yang ada di kelas seperti itu. Kemudian untuk yang keterampilan yaitu peserta didik dapat membuat tangram. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang akan Bu Linda lakukan ini terfokus pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya Bu. Nah, mungkin bisa Bu Linda ceritakan mengenai rancangan pembelajarannya yang akan Bu Linda lakukan. Bisa terkait dari strategi pembelajaran, model, atau metode pembelajarannya. Untuk strategi di sini yang saya lakukan yaitu pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tahu sendiri kemampuan anak di kelas itu kan macam-macam, sehingga saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi khususnya yang mungkin anak yang slow ya. Nah, di sini diferensiasi ini itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan yaitu dengan pembagian kelompok secara heterogen. Artinya kemampuan siswa yang baik dan yang masih kurang khususnya itu Dijadikan satu gitu ya? Ya, jadi tidak ada pembeda, jadi lebur seperti itu. Lalu keterampilannya yaitu tentang keaktifan ya yang di dalam kelompok tersebut ya. Nah, di dalam kelompok tadi kan sudah menyatu sehingga bisa saling bersama seperti itu dalam satu kelompok. Nah, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Oke, jadi rencana pembelajaran yang akan Bu Linda lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, atau penugasan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Linda gunakan? Nah, untuk medianya kemarin saya sudah membuatnya, yaitu menggunakan
menyediakan kartu bangun datar dan bahan bacaan bangunku. Di situ kartu bangun datar kita tampilkan macam-macam bangun datar, kemudian di belakang kartu tersebut kita tampilkan, kita tunjukkan benda yang ada di sekitar itu bangunnya bagaimana. Kemudian yang untuk bangunku itu membuat seperti saya buat seperti percakapan, sederhana lah ya, yang mana dalam percakapan itu dalamnya itu membahas tentang bangun datar. Kemudian juga menggunakan PPT serta video pembelajaran supaya anak-anak pembelajaran di kelas juga lebih menarik seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Linda akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di pukul berapa? Ya, insya Allah besok hari Jumat. Nah, untuk jamnya yaitu awal ya, sesi awal jam 7 sampai jam 8. Oke, jadi pada hari Jumat besok saya akan ke kelasnya Bu Linda, saya akan datang ke kelasnya Bu Linda untuk melakukan observasi. Nah, setelah Bu Linda melakukan proses pembelajaran di kelas nanti, kita akan bertemu lagi ya Bu Linda di sesi percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih Bu Linda atas waktu yang diberikannya. Sama-sama. Oke. Bertemu lagi dengan saya Miftah Sri Mulyono, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Linda Retnawati selaku guru yang saya observasi. Baik Bu Linda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah Bu Linda, di pasca observasi ini saya dan Bu Linda akan juga bercakap mengenai observasi yang sudah Bu Linda lakukan di kelas. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Linda lakukan. Adapun nanti beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Linda. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaannya Bu Linda setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya ya karena masih belum terbiasa ya, sehingga agak merasa tegang seperti itu. Kemudian awalnya saya merasa seperti gugup, namun akhirnya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Lalu bagaimana tentang hal-hal baik yang sudah Bunda lakukan selama proses pembelajaran? Adakah hal baik yang sudah Bunda lakukan selama proses pembelajaran? Selama pembelajaran berlangsung itu, saya mengupayakan untuk bisa mendampingi dan membimbing siswa apabila ada yang mengalami kesulitan, terutama saat mulai membuat tangram. Nah, di membuat tangram di situ anak-anak itu kan merupakan sesuatu hal yang baru juga. Biasanya kan hanya tahu bangun datar, nah ini kan sudah dibentuk dan diklasifikasikan. Kemudian saya juga harus lebih ekstra dalam mendampingi anak-anak. Nah, selain itu dalam pembelajaran saya juga menggunakan beberapa sumber belajar. Ini yang baiknya ya. Kemudian yaitu sumber belajar ini tadi ada video pembelajaran, kemudian juga ada bahan bacaan, kemudian juga ada kartu bangun datar. Nah, itu yang saya hal baik yang saya gunakan. Kemudian menurut saya selama pembelajaran tadi itu anak-anak juga tampak senang, happy, enjoy, terutama saat membuat tangram karena hal yang baru. Mereka terlihat mencurahkan kreativitasnya dalam mengerjakan itu ya, terlihat senang, bahagia seperti itu. Dan itu sebuah pencapaian yang menurut saya itu baik ya, seperti itu. Untuk saya karena anak-anak merasa enjoy dalam belajar. Alhamdulillah Bu. Memang tadi ketika saya mengamati Bu Linda di kelas mengobservasi Bu Linda itu anak-anak terlihat
menikmati pembelajaran yang Bu Linda lakukan. Nah, jika diibaratkan Bu, dari skala 1 sampai 10, Bu Linda ini ada di posisi yang keberapa? Kalau menurut saya sendiri ya, jika diibaratkan dengan sekarang, posisi saya saat ini ada di angka 8 itu mungkin pembelajaran yang saya lakukan di sini itu bukan pembelajaran diferensiasi. Ini pertama kalinya saya melakukan hal tersebut dengan siswa-siswa saya, sehingga ya alhamdulillah ini pengalaman yang menyenangkan, pengalaman pertama yang bisa saya lakukan dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, meskipun ini adalah pertama kalinya untuk Bu Linda, tapi hasilnya itu luar biasa sekali ya. Nah, menurut Bu Linda adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu? Untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin dalam pembelajaran saya akan berusaha untuk bisa memberikan pendampingan ya kepada siswa yang membutuhkan dan berusaha untuk bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam. Oke, jadi niatnya memang bisa untuk memfasilitasi anak-anak itu supaya bakat dan minat mereka itu tertampung dan terakomodir. Lalu apa rencana dari Bu Linda terkait untuk mengcover atau mengakomodir kebutuhan belajar siswa tersebut? Untuk mengcover ini ya, mengakomodir itu saya lebih mendalami terkait pembelajaran diferensiasinya dan pembelajaran terkait kompetensi sosial emosional sehingga bisa mengubah kesadaran siswa sekaligus bisa memfasilitasi bakat minat siswa tersebut. Bagus sekali Bu Linda, rencana Bu Linda ini sudah baik ya. Jadi memang pembelajaran diferensiasi itu memberikan fasilitas untuk anak-anak ya Bu. Saya setuju dengan rencananya Bu Linda. Nah, kira-kira kapan ya Bu Linda mau melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bu Linda katakan tadi? Untuk waktunya itu belum bisa saya tentukan pastinya kapan seperti itu ya, tapi ya insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik, terima kasih Bu Linda. Semoga rencana Bu Linda itu bisa dilakukan secepatnya dan mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu Linda. Sekian percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Linda selaku guru yang saya observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.